Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Dendrani, NIM 1202042554 dari Prodi HTN Lokal 5E semester 5. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Islam Asia Tenggara, Bapak Dr. Hendrika SHI MSI. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum Islam di beberapa negara di Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Brunei Darussalam, sebagai pemenuhan hasil UTS pada mata kuliah Hukum Islam di Asia Tenggara. Langsung saja, saya akan menjelaskan mengenai hukum Islam di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, beberapa hukum di Indonesia ini salah satunya yakni dapat kita ketahui sama-sama bahwa Indonesia itu adalah salah satu negara yang secara konstitusional tidak menyatakan sebagai negara Islam. Akan tetapi pada sebagian besarnya mayoritas penduduknya itu menganut agama Islam. Dan mungkin di beberapa daerah di Indonesia sebagian hukum Islam itu telah berlaku di Nusantara sejak zaman dari kerajaan-kerajaan Islam. Dan salah satu buktinya adalah adanya Papakem atau Kitab Cirebon yang merupakan salah satu bukti. Demikian pula di Kerajaan Sultan di Aceh, Kerajaan Pasai, Pagaruyung dengan Dang Tuhan Kobundo Kandung, Padri dengan Imam Bonjol di Minangkabau, serta Demak, Pajang, Mataram, bahkan juga Malaka dan Brunei Semenanjung Melayu. Yang kita tahu sama-sama bahwa Islam ini merupakan sebagai agama mayoritas, dan di mana ini juga mempengaruhi pandangan hidup bangsa sepanjang sejarahnya, termasuk mungkin dalam bidang hukum. Dan dari kenyataan ini juga dapat dilihat oleh ahli hukum Belanda sendiri, sehingga mendorong pada saat itu yang namanya Willem Christian van den Berg itu dengan kawan-kawannya memperkenalkan adanya teori yang dikatakan atau disebut dengan teori receptio in complexum, bahwa hukum itu mengikuti agama-agama yang dibuat seseorang. Artinya, bagi orang Islam Indonesia, hukum itu sejumlah yang berlaku baginya meskipun terdapat keragaman dalam praktiknya, dalam kerajaannya di beberapa daerah masing-masing. Dan kita ketahui juga bahwa hukum itu, mengenai hukum Islam ini juga ada yang namanya hukum adat yang juga diperkenalkan di dalam teori resepsi ini, yaitu pada tahun 1974 sampai 1983. Dan dengan seiring beragamnya corak pemikiran teori hukum di atas serta perkembangan dinamika pemikiran dan penerapan hukum Islam di Indonesia dari masa pra-kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan, maka muncullah teori eksternal eksistensi, yakni teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia. Dan dalam bentuk eksistensinya ini, keberadaan hukum ini, ada beberapa keberadaan hukum Islam, yakni pada bagian integral dari hukum nasional Indonesia sendiri yang bersifat mandiri, dalam arti kekuatan dan wibawanya ini diakui oleh hukum nasional yang ada di Indonesia. Dan juga mengenai norma hukum Islamnya itu sendiri berfungsi sebagai penyaring atau filter dari bahan-bahan hukum nasional Indonesia. Dan adanya juga ini, hukum ini juga menjadikan sebagai bahan dan unsur utama dari hukum Islam di Indonesia itu sendiri. Dan di sini saya akan menjelaskan pada tahun 1830, setelah pemerintah Belanda itu menguasai kepulauan Indonesia, ada praktik pengadilan agama yang diselenggarakan oleh para penghulu, yang yakni itu telah ada di Jawa sejak abad ke-16 dan ditempatkan di bawah pengawasan pengadilan kolonial, yakni Landrat atau pengadilan negeri, melalui ketentuan bahwa keputusan pengadilan agama itu tidak dapat dilaksanakan sebelum ketua Landrat ini menyatakan persetujuannya atas pelaksanaan keputusan dengan executive declaring, yang pada saat itu dikenal juga dengan sebutan pernyataan dapat dijalankan. Dan hal ini juga mendapat dukungan dari pemerintah Hindia Belanda terhadap penerapan hukum Islam yang terbatas pada bidang kekeluargaan, yakni mengenai perselisihan antar suami istri, perkara tentang nikah, talak rujuk, dan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang memerlukan perantara hakim agama Islam. Dan selanjutnya mengenai praktik memberi keputusan perceraian, menyatakan bahwa syarat untuk jatuhnya talak yang digantungkan itu taklik talaknya itu sudah ada pada saat itu. Dan selanjutnya mengenai perkara tentang keperluan kehidupan sehari-hari yang wajib diadakan oleh suami kepada seorang istri. Mengenai hukum Islam itu sendiri sebenarnya udah dapat dipilah menjadi dua. Yang pertama,
itu Islam berlaku secara formal atau yuridis, yaitu hukum Islam itu mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dan benda dengan orang lain yang disebut sebagai muamalat atau perdata. Dan yang kedua itu hukum positif, yaitu berdasarkan atau ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan seperti perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Dan selanjutnya itu mengenai hukum ini sendiri, itu secara murni memang sudah ada dan diakui keberadaannya seiring berjalannya adanya pemerintahan kolonial Belanda pada saat itu, dan telah mengalami kodifikasi atau perubahan-perubahan hukum seiring berjalannya waktu dan seiring berjalannya zaman. Dan mengenai status hukumnya mungkin masih berada di bawah dominasi hukum adat, karena pada dasarnya teori resepsi ini sangat berpengaruh dalam sistem hukum masa itu. Dapat dikatakan bahwa hukum Islam itu pada masa pemerintahan Hindia Belanda, yakni itu sudah ada dalam pengaturan di dalam peradilan agama itu sendiri, serta dalam materi hukumnya. Akan tetapi mungkin ada sedikit pergeseran dari perkara hukum adat dengan hukum Islam itu sendiri sejak munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur perkawinan. Maka ini menjadi sumber hukum langsung tanpa melalui hukum adat. Dan seperti itu. Dan melalui undang-undang perkawinan ini sendiri pun UUP ini sehingga dapat dikodifikasikan dan muncul kodifikasi hukum Islam lainnya, mungkin mengenai bagaimana hukum yang mengatur tentang pasal-pasal mengenai perceraian, taklik taklak, dan juga jatuhnya kewajiban seorang suami kepada seorang istri. Baik, sekian mengenai penjelasan dari hukum Islam Indonesia. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai hukum Islam di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pada video ini saya akan menjelaskan penjelasan mengenai hukum Islam di Malaysia. Seperti yang kita ketahui sama-sama bahwa Malaysia itu sendiri merupakan kerajaan federal yang terdiri dari 13 negara bagian yang meliputi daerah Semenanjung Malaka, yakni Johor, Malak, Pahang, Negeri Sembilan, Selangor, Perak, Terengganu, Kelantan, Penang, Kedah, dan Perlis yang terletak di Malaysia Barat dan Malaysia Timur yang terdiri dari Sabah dan Sarawak yang terletak di Kalimantan bagian utara. Federasi ini terbentuk pada tanggal 16 September 1963 yang dimana pemerintahnya itu dikepalai oleh kepala negara yang bergelar atau disebut sebagai Yang di-Pertuan Agung. Pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri yang berhak membentuk kabinet. Secara historis, Islam di Malaysia ini sudah menjadi bagian dari wilayah-wilayah tradisional Melayu yang sejak zaman Kesultanan Malaka. Islam itu sudah ada dan menjadi hak yang paten, meskipun mungkin cenderung sedikit naik turun mengenai konsep dari hukum Islam itu sendiri. Dan dari zaman kolonial sampai tercapainya kemerdekaan, Islamisasi orang-orang Melayu itu berlangsung secara bertahap atau evolusioner, tidak merata setiap perkembangan setiap tahunnya. Dan mungkin ini disebabkan karena pengaruh penjajahan Inggris di Malaysia itu sendiri. Dan di samping itu, pengaruh modernisasi sedikitnya telah membawa sikap pro-kolonialisme baik di kalangan mereka yang berpendidikan sekuler ataupun mungkin mereka yang terlalu menganut atau mengikuti agama masing-masing dari penduduknya yang ada di Malaysia. Dan salah satu upaya pelaksanakan hukum Islam itu sendiri, contohnya mengenai atau membahas mengenai peraturan perkawinan, perceraian, kewarisan yang mungkin diatur di negara-negara Asia Tenggara yang saat ini merupakan fenomena kultural dan juga dilatar belakangi karena adanya dilihat dari berbagai segi atau berbagai faktor. Di antaranya mungkin bahwa hukum Islam itu telah menjadi hukum yang hidup di dalam masyarakat yang beragama Islam di Asia Tenggara. Karena hukum Islam itu kan berkembang bersamaan dengan masuknya Islam di kawasan Malaysia. Dan sebagian hukum pun yang mengatur atau hukum yang hidup di Malaysia itu adalah hukum yang inherent. Dalam artian dalam kehidupan umat Islam, hukumnya itu telah menjadi bagian yang mungkin mengatur berbagai masalah
kehidupan kependudukan yang ada di Malaysia, yang mungkin juga tidak lagi dirasakan dari sisi norma-norma hukum yang dipaksakan dari luar diri masing-masing pemeluknya. Dan mengenai konsep hukum Islam di Malaysia ini sendiri, jika kita amati implementasinya itu tampak dari kodifikasi yang diberlakukan yang telah melewati beberapa fase pengkodifikasian hukum masing-masing dari periode Melayu, penjajahan Inggris, serta pada fase yang terakhir yakni fase kemerdekaan. Dan mengenai kodifikasi hukumnya ini itu paling awal muncul atau ditandai dengan adanya Prasasti Terengganu. Nah, Prasasti Terengganu inilah yang menjadi bukti awal nyata adanya hukum Islam itu masuk ke Malaysia. Dan di dalamnya itu diatur mengenai 10 aturan dari berbagai kalangan atau berbagai aturan mengenai kodifikasi hukum tersebut. Dan juga aturan lainnya terdapat hukum atau buku yang singkat yakni yang berjudul Risalah Hukum Kanum atau buku singkat Malaka, yang juga dibuktikan atau dapat dijadikan sebagai bukti hukum Islam itu sudah ada di Malaysia sejak adanya buku ini. Pada fase itu penjajahan Inggris, posisi hukum Islamnya itu sebagai dasar negara juga berubah. Mengenai administrasi hukum Islamnya juga dibatasi dari bagian hukum keluarganya dan dari beberapa masalah mengenai keperdataan dan kepidanaannya itu. Hal ini juga dikarenakan adanya pengaruh pakar hukum Inggris itu masih begitu kuat di Malaysia, sehingga hukum Islam itu tidak langsung diterima begitu saja dan tentunya mengalami beberapa proses pengadaptasian masing-masing ke dalam beberapa negara bagian yang ada di Malaysia itu sendiri. Dan hal ini dimaksudkan untuk memberikan pendasaran konstitusi atau kewenangan pada Majelis Agama Islam, Departemen Agama, dan Pengadilan Syariah yang berlangsung pada dekade tahun 80-an. Telah diupayakan pula perbaikan hukum Islam di beberapa negara bagian. Dan untuk itu masalah konferensi nasional itu pula juga pernah diadakan di Kedah untuk membicarakan bagaimana sebenarnya konteks atau konsep dari hukum Islam ini untuk dapat berdiri di Malaysia, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum pidana. Maka untuk mengatur itu dibentuklah sebuah komite yang terdiri dari ahli-ahli hukum Islam atau anggota bantuan hukum yang kemudian mereka itu mengklaim ke berbagai negara Islam untuk bagaimana cara mempelajari hukum Islam ini dan penerapannya itu di negara Malaysia itu sendiri. Dan salah satu konteksnya atau wujud perhatiannya itu bahwa pemerintah federal itu terkagum pada saat yang sama dengan dibentuknya komite. Di antaranya itu bertujuan untuk menelaah struktur, yuridiksi, dan wewenang pengadilan syariah. Dan juga mereka merekomendasikan pemberian wewenang dan kedudukan yang lebih besar kepada hakim pengadilan syariah dalam mempertimbangkan suatu kitab atau suatu aturan undang-undang hukum keluarga Islam yang baru guna menggantikan hukum yang lama sebagai penyeragaman atau undang-undang di negara-negara bagian, agar undang-undang dan peraturan ini dapat hidup dengan berjalannya seiring waktu. Tentunya hal ini juga mempertimbangkan adanya adaptasi hukum acara pidana dan perdata bagi pengadilan syariah. Dan adanya awal permulaan ini muncullah beberapa hukum Islam yang mungkin di beberapa negara bagian di Malaysia itu sudah ada yang menganut dan sudah ada yang mengadaptasikannya dalam kehidupan masing-masing. Contohnya mengenai dalam bidang perdata khususnya, mungkin meliputi pertunangan nikah cerai atau membatalkan nikah atau perceraian, dan juga mungkin mengenai masalah harta waris atau harta benda serta tuntutan yang menjadi harta akibat perkara dari adanya konteks dalam perkara perceraian khususnya. Dan hal ini setelah disetujui oleh komite dan dipelopori oleh pengadilan syariah menjadi bukti nyata bahwa pada saat itulah hukum Islam sudah mulai diterapkan di Malaysia dan sudah menjadi hukum yang mengatur kehidupan penduduk masyarakat muslim yang ada di Malaysia tentunya, dalam memberikan kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang
tentunya dikhususkan untuk perkara-perkara yang mengatur masalah kehidupan dari berbagai kehidupan sosial masyarakat muslim khususnya. Jadi hal itulah yang mendasari atau melatar belakangi mengenai munculnya konteks dari hukum Islam itu sendiri di Malaysia. Tentunya salah satunya tadi ditandai dengan adanya dua bukti, yaitu pertama bukti prasasti dan yang kedua adanya bukti buku yang menjadi awal mula nyatanya untuk dipeloporinya hukum Islam agar bisa berdiri dengan kokoh di Malaysia itu sendiri. Baik, terima kasih. Mungkin itu penjelasan mengenai hukum Islam di Malaysia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai konsep hukum Islam yang ada di Filipina. Nah, mengenai hukum Islam di Filipina, yang sama kita ketahui bahwa Filipina itu merupakan salah satu negara yang mungkin terdapat di Asia Tenggara, yang dimana negara Filipina ini mayoritas penduduknya itu beragama non-Muslim atau Katolik, sedangkan Islam itu menjadi agama yang menjadi minoritas di Filipina. Meskipun Islam itu menjadi agama yang minoritas, agama yang sedikit sekali penganutnya di Filipina, namun juga terdapat wilayah yang menjadikan Islam sebagai agama yang mayoritas, yaitu di Filipina bagian selatan. Namun tidak berhenti di situ saja, banyak sekali perjuangan untuk menjadikan Islam sebagai agama mayoritas di sana. Banyak negara yang menjajah negara itu seperti Spanyol dan Amerika. Dua negara ini selain menjajah, mereka juga sebagai misionaris atau sebagai penjajah yang mempersulit untuk berkembangnya Islam itu menjadi agama yang berkembang di Filipina, mempersulit untuk berkembangnya Islam agar dapat menjadi agama yang mayoritas di sana. Dan mengenai proses Islamisasi di Filipina, pada masa awal itu adalah setidaknya ada 3 hal yang menjadi latar belakangi kenapa Islam itu bisa ada, yaitu didatangkan melalui perdagangan, yang kedua didatangkan melalui perkawinan, dan yang ketiga didatangkan melalui adanya politik. Dan diterimanya Islam oleh orang-orang Mindanao, Sulu, Manilat, dan sepanjang pesisir pantai kepulauan Filipina itu juga tidak pernah terlepas dari ajaran Islam yang dibawa oleh para pedagang tersebut. Yang selain berdagang, mereka juga ikut mengakomodasi tradisi lokal umat Islam Filipina. Mereka juga ikut menyebarkan ajaran-ajaran Islam yang ada di Filipina. Kemudian dikenal dengan bangsa Moro. Dan pada akhirnya setelah adanya Islam yang dibawa oleh para pedagang, tidak terlepas di situ saja, juga dihadapkan oleh berbagai hambatan baik pada masa kolonial maupun pada masa kemerdekaan. Namun mengenai undang-undang mengenai hukum yang ada di Filipina, apakah ada atau tidak? Tentu saja ada. Dalam konstitusi Filipina, wewenang untuk mendefinisikan, menjabarkan, dan membagi yurisdiksi berbagai pengadilan terletak pada Dewan Nasional. Jadi di Filipina, aturan-aturan mengenai konteks hukum Islam itu ditekankan pada Dewan Nasional dalam Kitab Undang-Undang Perorangan Islam di Filipina, yang disebutkan bahwa pengadilan Islam daerah dan pengadilan keliling Islam diatur melalui prosedur khusus yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang ada di Filipina, yang dimana daerahnya tadi di pesisir bagian selatan itu yang menerapkan hukum Islam. Dan dalam rangka memberikan batasan yang jelas, Mahkamah Agung juga mengeluarkan aturan prosedur khusus dalam pengadilan Islam yang disebut dengan istilah Ijra'at al-Mahkum al-Syariah, yang disahkan Mahkamah Agung Filipina pada tanggal 20 September 1985. Jadi walaupun Filipina itu mengalami pasang surut mengenai konsep hukum Islam, namun ada sebagian daerah yang menerapkan konteks hukum Islam menjadi hukum yang mengatur di daerahnya, yang disahkan melalui Dewan Nasional, yang juga diatur di dalam undang-undang yang ada dibuat oleh Mahkamah Peradilan Syariah yang ada di Filipina. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan hukum Islam di Filipina. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai hukum Islam di Brunei Darussalam. Mengenai hukum Islam di Brunei Darussalam ini sendiri,
pada tahap awal dari perubahan hukum di Brunei itu ditandai dengan adanya dampak dari dipersempitnya kewenangan hukum Brunei yang islami yang dibatasi hanya pada persoalan-persoalan perkara hukum keperdataan saja. Dan sebagai contoh bukti nyatanya yaitu adanya undang-undang yang dikenal dengan sebutan Muhammadan Law Enactment itu pada nomor 1 tahun 1911 Masehi yang khususnya mengatur mengenai masalah ibadah, masalah nikah, dan masalah cerai bagi orang yang beragama muslim di Brunei. Dan selanjutnya undang-undang kedua yang dikeluarkan atau dipersempit itu pada tahun 1913 ketika peraturan pelaksanaan tentang pendaftaran perkawinan dan perceraian yang dikenal dengan istilah atau sebutan Muhammadan Marriage and Divorce, pernikahan dan perceraian, yang diatur pada nomor 2 tahun 1913. Dan selanjutnya undang-undang ketiga yaitu pada tahun 1955 dengan dibentuknya Undang-Undang Majelis Ulama Islam, Adat Negeri, dan Mahkamah Qadi yang pada saat itu menjadi legislasi hukum yang berlaku di Brunei Darussalam, yakni tertera pada nomor 20 tahun 1955 dengan tujuannya itu ada karena untuk menyatukan undang-undang yang berkaitan dengan hukum Islam. Dan setelah itu, setelah berturut-turut mengalami amandemen-amandemen, yaitu pada mulai tahun 1957, 1960, 1961, sampai 1967 sebagai amandemen terakhir, ketika terjadi revisi-revisi di Brunei, itu pada tahun 1984. Undang-undang ini itu masih mengalami revisi. Paling tidak hanya sedikit saja di samping namanya dirubah, juga Undang-Undang Majelis Ulama Islam itu sendiri pada isi aturan di dalamnya itu mengalami kodifikasi hukum keluarga Islam. Setidaknya yang diatur dalam 29 pasal, yaitu mengenai aturan di bawah aturan Marriage and Divorce di bagian 5, yaitu pernikahan dan perceraian yang berawal dari pasal 134 sampai 157, dan Maintenance of Dependent itu di bagian 6 yang dimulai dari pasal 157 sampai 163. Jadi mengenai persoalan hukum Islam atau hukum keluarga Islam di Brunei ini sebenarnya sudah diatur di dalam undang-undang, namun hanya mengatur mengenai persoalan perkawinan, perceraian, dan pembiayaan hidup atau nafkah. Jadi mengenai hukum Islam itu hanya 3 persoalan pokok, khususnya itu pernikahan, perceraian, dan pembiayaan hidup atau nafkah. Itulah tadi bukti bahwa bagaimana penerapan hukum Islam di Brunei Darussalam. Dan yang menjadi poin penting dalam pembaruan hukum keluarga yang ada di Brunei itu setidaknya ada 3 poin. Yang pertama mengenai pembatalan pertunangan, itu sebagaimana tertuang pada pasal 136 bahwa perbuatan yang membatalkan perjanjian pertunangan oleh pihak laki-laki yang dibuat baik secara sengaja atau dibuat secara lisan maupun tertulis, maka akan diberlakukan hukum Islam yang berlaku di Brunei Darussalam itu sendiri. Yang kedua itu mengenai hakam atau arbitrator. Hakam atau arbitrator ini di samping hukum keluarga Islam itu sendiri, posisinya adalah sebagai mediator dari perkara mengenai perselisihan antara suami istri di dalam kehidupan rumah tangganya masing-masing, baik itu dari masalah suami yang bermasalah atau berperkara atau baik dari masalah istri yang ikut berperkara. Yang kedua itu mengenai yang ketiga itu mengenai pendaftaran nikah, yaitu mengenai pendaftaran nikah ini sendiri. Perundang-undangan di Brunei itu menetapkan bahwa yang boleh menjadi pendaftar nikah cerai itu selain kodi besar, tadi sebelum dijelaskan ada ulama Islam khususnya sendiri di Brunei, ada kodi besarnya juga. Selain kodi besar itu adalah imam-imam masjid. Jadi mengenai pendaftaran nikah itu sendiri adalah reformasi hukum keluarga Islam di Brunei yang juga mungkin pernah diberlakukan di Indonesia yang sifatnya regulatory. Karena dengan tidak adanya pendaftaran tersebut, maka tidak mungkin adanya pernikahan itu terjadi batal atau tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran yang ada
di Brunei Darussalam sendiri kalau jika tidak ada aturan atau hukum-hukum yang mengaturnya. Jadi setidaknya ada 3 poin. Yang tadi yang pertama mengenai pertunangan, pembatalan dari pihak laki-laki. Yang kedua ada tadi hakamat arbitrari sebagai mediator. Yang ketiganya tadi ada pendaftaran nikah. Baik, jadi sekian mengenai penjelasan mengenai hukum Islam di Brunei Darussalam. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep hukum Islam yang ada di Singapura. Pada hukum Islam di Singapura, setidaknya ada 4 poin yang akan saya bahas mengenai bagaimana sebenarnya penerapan atau hukum Islam di Singapura itu sendiri. Baiklah, langsung saja. Pada poin yang pertama, yang seperti kita ketahui bahwa hukum Islam atau peta hukum Islam di Singapura itu adalah sistem yang dimana pada aslinya sistem di Singapura itu menerapkan sistem hukum otoritarian. Maksudnya di sini adalah karena pemerintah Singapura itu berdasarkan pada sistem Westminster, sistem yang dimana presiden itu sebagai simbolik saja, dan kekuasaan pemerintahannya itu berada pada tangan Perdana Menteri. Dan pada sistem Westminster ini sekurangnya paling tidak memberikan manfaat yang sangat banyak. Contohnya menjadikan sebuah Singapura itu adalah sebagai sebuah negara yang maju karena bebas dari kerusuhan. Karena pada sistem itu, sistem Westminster, di dalamnya diisikan aturan membatasi pengaruhan oposisi, sehingga dapat dikatakan dia menganut paham demokrasi sosialis. Hal ini yang menjadi ciri awal mulanya Islam itu mulai masuk, hukum Islam itu mulai masuk dan sudah ditemukan keberadaan hukumnya. Namun mungkin memang tidak sepenuhnya di antara masyarakatnya yang juga memilih hukum mana yang mereka pakai. Karena sistem hukum Singapura itu sendiri yang memang di negara juga berdasarkan sistem yang demokratis, tidak terlalu memihak antara sistem hukum yang satu, namun juga memperhatikan sistem hukum Islam yang lainnya. Poin yang kedua yang akan saya bahas itu mengenai bahwa kedudukan MUIS, ulama Islam Singapura itu adalah sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah Singapura dengan komunitas muslim di Singapura yang memisahkan antara urusan-urusan negara dengan urusan-urusan agama, khususnya dalam bidang kekeluargaan perdata. Dan di samping itu juga sebagai kebijakan dari pemerintah Singapura dalam mengakomodasikan komunitas muslim Singapura untuk dapat menjalankan kehidupan sehari-harinya masyarakat Singapura itu dengan menerapkan nilai-nilai ajaran Islam yang tentunya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dalam menuju masyarakat Singapura yang maju dan cemerlang. Dan selanjutnya pada poin yang ketiga yang akan saya bahas yaitu mengenai kebijakan hukum di Singapura. Nah, mengenai kebijakan hukum di Singapura, bagi komunitas muslim di Singapura tentunya pada pemerintahan Singapura itu memberikan ruang seluas-luasnya untuk pembinaan, perkembangan, dan kemajuan kehidupan masyarakatnya. Jadi walaupun Singapura itu termasuk atau tidak tergolong mayoritasnya itu semua muslim, namun pemerintahnya itu juga memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi komunitas muslim di dalamnya untuk memahami dan mempraktikkan kehidupan umat Islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terjadi hubungan yang harmonis dan sinergis antara pemerintah dengan komunitas muslim Singapura melalui mungkin lembaga-lembaga MUIS dan mahkamah-mahkamah syariah yang ditetapkan yang ada di negara Singapura itu sendiri. Selanjutnya pada poin yang terakhir yang akan saya jelaskan, pada poin yang keempat, yaitu bentuk partisipasi dari komunitas muslim di Singapura. Nah, bagaimana bentuk partisipasinya? Tentunya pada bentuk partisipasi muslim di Singapura itu, dalam kedudukannya sebagai warga negara dengan menjalankan kehidupan dengan baik, mereka itu sangat-sangat memberi manfaat dan sangat memberi kehidupan atau efek yang baik dalam mempraktikkan nilai-nilai ajaran Islam dan nilai-nilai kultur budaya Asia atau political environment. Jadi sehingga dengan adanya kehidupan yang harmonis dan sinergis tadi itu memberikan atau menjadikan komunitas yang survive dan eksis meskipun hidup di lingkungan mayoritas yang etnis Cina. Jadi walaupun mereka hidup di
pemukiman yang dimana masyarakatnya itu di Cina, pemerintah tuh masih memberikan ruang sehingga hukum Islam itu masih banyak sekali dirasakan di Singapura. Jadi seperti itu penjelasan mengenai hukum Islam di Singapura. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.